Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Konsep seri apa kemarin? Apa seri? Salah satu saya Pak, Muhammad Rehan Pak. Ya, silakan. Konsep untuk seri salah satu kaki terhubung dengan tidak ada percabangan di antaranya Pak. Jadi, seri adalah salah satu kaki di antara dua komponen ya, ingat. Ya, dua komponen di antara dua komponen itu, dan kuncinya di salah satu ya. Seri kuncinya di salah satu. Dan di pertemuan itu tidak ada percabangan ke seri. Terus paralel? Saya Pak. Silakan. Kalau paralel Pak, bertemunya dua komponen yang mana keduanya saling berhubungan Pak. Walaupun di dua komponen tersebut ada percabangan. Oke, dari paralel kuncinya keduanya ya. Kalau tadi seri salah satu, kalau yang paralel kedua kaki di antara dua komponen ini saling berjumpa atau ketemu ya, kedua kakinya. Walaupun di pertemuan itu ada percabangan. Itu oke. Tentang seri dan paralel. Kita akan masuk tentang hukum Ohm. Kita presentasikan hukum Ohm. Ohm itu satuan dari apa? Hambatan, Pak. Hambatan. Jadi dari sini hukum Ohm jelas. Ohm itu adalah satuan dari hambatan atau resistor. Maka hukum Ohm ini hanya berlaku untuk komponen resistor saja. Tidak berlaku untuk komponen yang lain. Kapasitor, induktor itu tidak berlaku. Dia hanya berlaku untuk komponen resistor saja. Maka itu namanya hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itulah untuk komponen resistor saja. Oke, kita akan coba tentang hukum Ohm. Ini contoh. Ini hukum Ohm untuk ini adalah sumber arus yang nilai 1 mA. Ini ada nilai hambatan yang nilainya 2,9 kilo ohm. Hukum Ohm itu rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Ya. Jadi V sama dengan I kali R. Di sini kita nampak itu. Saat nilai I-nya 1 mA, sehingga tegangan di resistor 2,9 kilo ohm, kalau diukur nilainya adalah I kali R. Berarti 1 kali 2,9 kilo ohm. Sehingga sama dengan 2,9 volt. Bisa Anda lihat. Di sama. Jadi tegangannya adalah I kali R. 1 mA, 1 di suatu nilai resistor 2,9 kali 2,9 adalah 2,9 volt. Kalau arusnya, misalkan arusnya kita diperbesar atau resistor jadi besar, maka nilai V-nya pasti akan berubah itu. 2 kali 2,9 sama dengan 5,8 volt. Ya. Jadi hukum Ohm itu hanya berlaku kepada resistor saja. Ya. Hanya berlaku pada resistor. Contoh lain, kalau seandainya sumbernya kita, berarti hukum Ohm itu adalah VI kali R. Jadi dari rangkaian ini keseluruhan
tadi 1,1 ya. 1,1 kilo ohm itu seri dengan 2,9 kilo ohm. 1,5 dikalikan 2,9. Coba dikalkulasi, apakah benar 4,35? Benar, Pak. Benar. Berarti hukum ohm ini. Berapa kalau di sini? Berarti coba alat ukurnya kita pindahkan. Berapa tekan 1,1? Nah, secara hukum ohm berarti 1,5 kalikan 1,1. Hasilnya adalah 1,65. Silakan baca kalkulator. 1,1 kalikan 1,5. Apa hasilnya 1,05? Benar kan ya? Benar. Benar. Itu tadi V I kali kurang. Kalau ini dapat V berapa? Apakah I-nya 1,5? Apakah I 1,5? Kita bisa ukur nilai arusnya. Tadi muncul 1,5 dari mana? Berarti ini ditotalin serikan hasilnya. Kemarin seri, gimana caranya seri? Penjumlahan, kemudian ini di short gitu kan. Hasilnya ini kan bernilai 4 ini kan. Jadi V-nya 6, R-nya 4. Berarti I-nya sama dengan V per R. Berarti 6 bagi 4. Berapa 6 bagi 4? 1,5 kita cek. Benar, 1,5 mili ampere. Ya, itu hukum ohm. Jadi hukum ohm hanya berlaku untuk resistor. Satu resistor berlaku hukum ohm. V I kali R. Berarti I di R. Ya. I di R. Sebagai contoh lagi. I di R, I di 1 kilo adalah 2,57. Berarti V-nya adalah 1 kali 2,57 hasilnya 2,57 volt. Ya. Berapa V di 2K? V 2K berapa? Tegangan 2K. Secara hukum ohm, V 2K berapa nilainya? 3,42, Pak. Iya, Pak. Dari mana hasilnya? 2 kali 1,71. 2 kali 1,71. Berarti I di 2K ya, bukan I di sini kan? Bukan I miliknya R yang lain. Bukan I di yang miliknya 4, tapi I yang berada di 21. Kalau yang di 4, berapa nilainya? Berarti ini 0,57 ya, kan di 0,57 mili ampere kalau pakai mili ya. 0,857 kali 4 berapa? 3,48. Berapa? 2,28, Pak. 3,48. 3,4. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum ohm tidak sembarang milik I-nya siapa dipakai ya. Rumusnya memang V I kali R, tapi I-nya siapa? Berarti I-nya miliknya R. Nah. Sama dengan juga. Berapa I di 2K? I 2K? 1,71 miliampere dari mana? Apakah sama dengan I di 2K V per R V milik 6? Bukan ya. Ya. Kalau berapa I di 2K? Karena hukum ohm I sama dengan V per R, langsung V-nya pakai 6. Itu salah. Berarti kalau mau nyari I di 2K, berarti nyari dulu V-nya yang di 2K itu kan.
Sekarang gue lihat V2K-nya. Berapa I 2K? Berarti 3,43 dibagi 2 ya. Dan ini berapa? 1,71. Benar nggak? 343 bagi 2 berapa? 5, Pak. Ya kan? 1,715 kan? Mendekati ini ya. Jadi kalau nyari I, tidak sembarang V. Oh, V ini kan pakai salah. Jadi cari V di sini. Paham, Pak. Oke, paham? Hukum Ohm. Masing-masing R. Ternyata apa? 857, 857, 857. Artinya apa? Arus masuk akan sama dengan arus keluar. Di rangkaian seri arusnya akan sama. Masuk dan keluar sama. Nah, rangkaian seri arusnya dia akan sama nih kan? 857, 857, 857. Sama nilainya. Konsepnya gitu. Jadi hukum KCL pertama itu pada rangkaian seri, nilai arus rangkaian seri adalah sama. Ya, ini Anda harus pegang. Paham? Paham ya? Jadi yang pertama, nilai KCL pertama adalah untuk rangkaian seri arusnya sama. I di 1K itu akan sama dengan I di 4K, akan sama dengan I 2K, akan sama dengan I total dari ini. I totalnya berapa ini? R totalnya? 1 tambah 4 tambah 2 berapa? 7. Kalau 7 berarti 6 bagi 7 berapa? Betul, Pak. Apakah 0,857? Betul. Jadi hasil RS itu kan sama itu. Jadi kalau Anda buat R total 7, sehingga hukum Ohm I-nya adalah V per R, berarti 6 bagi 7. 67 berapa? 0,87. Nah, karena seri makanya harusnya sama. I di 7K sama dengan I di 1K, I 14K, dan I 2K. Itu untuk rangkaian seri. Ada 2. KCL di seri. Yang kedua, ini namanya titik percabangan. Berarti ini ada hubungan secara hukum KCL percabangan. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar di setiap percabangan. Sini ada masuknya berapa? 1,67. Percabangan ke 4 dan ke mari. 1 miliampere tambah 0,67 mikroampere berapa hasilnya? Sama. Berarti kalau ini masuk sama dengan keluar. Ternyata sini ada percabangan juga. Berarti ini masuk, sini keluar. Berarti 1,61 miliampere tambahan ini 6,6 mikro sama dengan 167. Nah, itu hukum KCL yang kedua. Arus yang masuk setiap percabangan sama dengan arus yang keluar. Ini yang masuk, di luar, karena percabangan ada 2, percabangan jumlahkan. Yang percabangan jumlahkan sama dengan 1,67 sama dengan 1 tambah 0,67. Begitu juga kalau ini yang masuk titik percabangan sini, ini akan keluar. Jadi sama. Baik, berlaku di setiap titik percabangan. Itu KCL yang kedua. Paham? Nah, tadi hukum KCL itu ada 2. Yang pertama, seri, Pak. apa? Harus Ini apa? Seri, Pak. Yang pertama apa? KCL? Sama. Nah, pada rangkaian seri harusnya akan sama. Ingat, seri harus sama kuncinya ya. Seri harusnya sama. Masuk sama dengan I keluar, Ini? Pak. Sama dengan I keluar.
I masuk sama dengan I keluar. Kalau ini masuk, keluar yang ini. Di percobaan ini yang masuk kan? Sini baru keluar, sama. Itu konsepnya. Mana? Paham? Kalau paralel, bagaimana paralel? Anda lihat, ini berapa? 3, 6, 1,5. Berapa V di R4? Coba hitung. 1,5 Pak. 6. Berapa? 6 Pak. V, tegangan di 6. Kalau yang di ini 1? 6 Pak. 6 Pak. 6 miliampere. 6 juga Pak. V di 1? Berapa? 6. V di 2? 6 juga. Artinya KVL untuk paralel, rangkaian paralel tegangannya sama. Ini kan akan paralel dengan 6 volt. Semua ini tegangannya 6 volt semua. Ya, itu kuncinya. Berarti kalau ada rangkaian paralel, tegangannya sama. Kuncinya, rangkaian paralel juga sama. Rangkaian seri. Ini 9 ya. Seri. Tegangan di 1K berapa? 1,29 miliampere Pak. Berapa yang tegangan di 1K? Oke. 9 volt. 1, tegangan V. Kita bicara V. 1,29 0,29 volt. 59 volt. 1,2 Tegangan 1K. volt. 1,9 volt. 1K kalikan 1,9. Kan tadi kan kalau V kan I kali R kan? Iya. Berarti ini tegangan di sini adalah 1,9 volt. Kalau tegangan di 4 berapa? Berapa? 4,16. 5,16. Oke. Baik, tegangan di 4 adalah 5,16 volt. Tegangan di 2? 2,58. Kalau dijumlahkan tegangan 1K tambah 4K, tegangan di 2K berapa? 9 volt. 9 kan? 1,9 tambah 5, tadi berapa? 5,16 Pak. Tadi ini berapa? 5, berapa? 1,9 tambah 5,16 tambah 2,58 sama dengan 9 volt. Jadi pada rangkaian seri, rangkaian hukum KVL ya, sigma V sama dengan 0. Kalau jumlahkan nilai tegangan semuanya itu sama dengan 0. Jadi tegangan di jumlah tegangan komponen resistor itu komponen itu akan sama tegangan sumber. Ya. Sigma V sama dengan 0. Berarti 9 dikurangi ini sama dengan 0. Jadi penjumlahan tegangan di komponen seri itu akan sama dengan tegangan sumber atau sama dengan sigma V sama dengan 0. Semua tegangan dijumlahkan sama dengan 0. Ya. Ada 2. Yang pertama apa? Rangkaian paralel tegangannya akan sama. Ya. KVL pada rangkaian paralel tegangannya sama. Yang kedua, sigma V sama dengan 0 untuk rangkaian
seri. Ya. Rangkaian seri sigma V sama dengan 0. Tapi penjumlahan seluruh tegangan dalam suatu loop atau dalam satu rangkaian seri ketemu itu sama dengan 0. Atau sumber tegangan itu akan sama dengan penjumlahan dari tegangan masing-masing komponen seri. Kan itu. 9 sama dengan tegangan di 1K ditambah tegangan di 2K ditambah tegangan di 2K. Dari ini kemarin tetap pakai kunci seri paralel. Ya. Kunci seri paralel. Dari ini yang Dengan 2. ini. 5 Kemudian apa lagi? Nah, ini perlunya. Ditambah lagi Pak dengan 2. Berarti tinggal 1R 1 volt. Berarti cari I 1,2 Pak. total. I-nya berapa nih? 1,29 9 bagi 7. 1,29 Pak. Nah, 29. 29. 1,29 miliampere. Ya. Dari seri Harinya. dari semua resistor 7 tadi 7 asal dari mana? 7 asalnya? 5. 5 Pak. Dari sana 2 dengan 5. Harusnya Pak. Ya. Harus Karena seri apa yang sama? Harus sama. Sehingga 5. ID7 sama dengan ID2 sama dengan ID5. 5. ID7 sama dengan ID2 sama dengan ID5. Sama. Sehingga 1 seri dengan resistor 4 Pak. 5 dari mana asal mulanya? 4. Seri 1 dengan 4. Sehingga nilai dari I5 itu sama dengan ID1 sama dengan ID4. Nah, seperti ini caranya, penyelesaiannya. Sehingga dapat 1,9 dari mana? Ya, dari sini asal mulanya. Sederhanakan nilai R-nya dulu, kemudian asalnya dari mana? Kembalikan hasilnya. Sehingga berapa V di R2K? Nah, kalau udah dapat I, tinggal I kali R. Gimana? Paham? paham Pak. Contoh kalau perhitungan secara ini pas betulnya pakai software langsung. Kalau perhitungan nggak bisa kan? Caranya seperti ini ya, urutannya. Hitung dulu nilai R totalnya. Kemudian setelah dapat, Anda lari ke atas lagi dengan hukum KCL dan KVL. Oh ini 7, tadi 7 asalnya dari 5 plus 2. Oh 5 plus 2 apa seri? Oh seri. Seri apa yang sama? Harusnya. Oh berarti I di 7 sama dengan I di 2 sama dengan I di 5. Dapat deh I di 2 kan. Oh tadi 5 dari mana asal mulanya? Oh 5 asal mulanya penjumlahan di 1 ditambah di ini 4. Oh. Penjumlahan 1 ditambah 4 itu. Sehingga 1,29 I 14 sebenarnya I di 1 sama. Ini ada soal seperti ini contohnya. Berapa nilai I dan V di masing-masing R? Berapa I di 1K, V 1K, I di 2K, V 2K, I di 4K, V di 4K, dan I di 6K. Langkah pertama, Anda sederhanakan dulu nilai R-nya. 4 Dari dengan 6 rangkaian Pak. ini, yang pasti apa yang pasti? 4 kilo ohm dengan 6 kilo ohm. Apa itu? Itu paralel, Pak. Ditambah Pak. Rangkaian apa itu? 6 kali 4 Paralel. dibagi 10. Kalau paralel berapa caranya?
2,4. Berapa? 2,4. Dari berapa? 6 dihapus. 2,4. diganti Cara jadi buat 2,4, rangkaiannya Pak. dihilangkan, ya. Oke. Jadi rangkaiannya menjadi seperti ini, kan? Ini 2. Seperti ini jadinya. Voltage-nya, Pak. Ini tadi rangkaian apa? Paralel. Paralelnya apa yang sama? Tegangannya. Berarti ini tegangan 2,4 sama, itu Pak. akan sama dengan tegangan di 4 sama dengan tegangan di. Itu diserikan, Nah, Pak. ini sama. Semuanya. Terus ini apa lagi? 1 dengan 2,4 dulu lah, Pak. Nah, itu yang per 2. Mana dulu serikan? 1,24 dulu. Diserikan lagi, Pak. 3,4 dengan 2. Serikan lagi. Sehingga tinggal ini 9, ini 9 dibagi 5,4. 5,4. 1,6. Berapa ininya? 1,67, Pak. 1,67. 7, Pak. Berapa? Dapat? 1,67. Berarti I 5,4 adalah 1,54. Itu dengan serinya, Pak. 4 itu dari mana asal tadi? 3,4, Seri. Pak. Asal seri. Seri antara 2 dengan 3,4. Sehingga I di 1,5 apa? Tadi berapa hasilnya? 9 bagi ini. 1, ini akan sama di sini, kan? Kita buktikan, ya. 1,67 akan sama karena I 5,4 itu asal mulanya dari 2 ditambah 3,4. I adalah rangkaian seri. Seri harusnya sama. Sehingga I 5,4 sama dengan I 2K sama dengan I 3,4 yaitu 1,67. Sampai sini paham, Pak. Paham? Sehingga ya 2K udah tahu, kan? V-nya tahu. Kalau V-nya I kali R berarti 2 kali 1,67. Kalau V-nya, ya. V 2K I kali R, ya. I kali R. I-nya 1,67, R-nya 2. Berarti hasilnya adalah 3,34, ya. 3,34 volt. 2,4 dengan 1, Ini Pak. tadi asalnya dari mana? Asalnya seri. Seri antara 1 dengan 2,4. Nah, sehingga I 3,4 sama dengan I 1K sama dengan I 2,4 sama dengan 1,67. Maka dari itu nilai V-nya udah tahu. V di 1K I kali R, kan itu. Kan itu. Itu dari Dari mana asal mulanya? paralelnya 6 kilo ohm dengan 4 kilo ohm, Pak. Paralelnya 6 kilo ohm Tegangan yang dengan sama, Pak. 4 kilo ohm. Paralelnya apa sama? Tegangan. Tadi tegangan 2,4 berapa? V 2,4 berapa? 4 volt. 2,4 kalikan 1,67 dapat 4 volt. Berarti V 2,4 itu sama dengan V6 sama dengan V4 sama dengan 4 volt. Ya kan? 4 volt. Kalau V-nya 4 volt, I-nya berapa? V di 4K. 4 bagi 4 sama dengan 1 mili ampere, kan? Ini dapat, kan? Tadi kan V-nya dapat sini. V4K dapat dari mana? V4K dapat dari sini. Iya enggak?
V4K 4 volt dapat dari mana? Dapat rangkaian dari sini. Dari 2,4 kilo. V244 kilo dari mana? I kali R. 4 volt. Karena 2,4 hasil paralel, maka yang sama adalah tegangannya. Yang sama adalah tegangannya. Kalau tegangannya sama, berarti V2,4 sama dengan V4 sama dengan V6 sama dengan 4 volt. Benar nggak? Paham ya? Sehingga I-nya berapa? Sehingga I di 4 adalah V per R. 4 bagi 4 sama dengan 1 mili ampere. Dapat kan? I di 6K berarti 4 bagi 6. Berapa? 4 bagi 6 berapa? 0,667 mili ampere atau 667 mikro ampere. Selesai dong. Dapat semuanya. I dan V untuk masing-masing R. Paham? Soal tadi? Ternyata tadi Anda mengatakan ada Pak satu yang pasti yaitu rangkaian paralel. Mana? 6 dengan 4. Kalau sudah ada, Anda sederhanakan. Paralel 6 dan 4 itu berapa? 2,4. Terus gimana cara buat rangkaian sederhananya? Kalau paralel, hilangkan salah satu R. Dan R yang lain Anda ganti sebesar nilai RP. Nah, ini jadinya kan? Paham? Dari sini paham? Kemudian dari rangkaian ini Anda lihat mana yang pasti? Ada Pak seri. Mana? Antar 1 dengan 2,4 seri. Berapa serinya? 3,4. Penjumlahan, kalau seri penjumlahan. Terus bagaimana membuat rangkaiannya? Kalau rangkaian seri, caranya berarti komponen yang lain di-shortkan. Jadi rangkaian seperti ini. Kita shortkan rangkaian ini. Nilai R-nya jadi 3,4. Kemudian dari sini apa lagi? Rangkaian seri. Seri gimana? Tadi penjumlahan. Berarti 3,4 dijumlah 2 adalah 5,4. Rangkaiannya gimana? Tinggal salah satu. Nah, kalau tinggal satu komponen, resistor dan sumber dengan pakai hukum Ohm. VI kali R atau I sama dengan V per R. Sumbernya tegangan, berarti I-nya 9 bagi 5,4 yaitu 1,67. Tadi 5,4 dari mana? Hasil seri. Antara apa? 2 dengan 3,4. Kalau seri apa? Seri harusnya sama. Maka dari itu I 5,4 sama dengan I2 sama dengan I 3,4 sebesar 1,67. Sama. Karena hasil seri. Berarti untuk komponen 2K udah dapat nilainya. I-nya 1,7, V-nya tinggal kalikan. 2 kali 1,7. Kalau Anda cari di 2K. Ya. Kalau untuk mencari 2K udah selesai kan. Cari komponen yang lain. 3,4. 3,4 ini adalah hasil seri antara 1K dengan 2,4K. Seri apa yang sama? Arusnya. Sehingga I 3,4 sama dengan I 1K sama dengan I 2,4. Ini harusnya ini. Buat rangkaian tadi. Berarti I 1K sama dengan 1,67. I 2,4 1,67. Sama. Oh, berarti komponen di 1K udah dapat dong. Iya, udah dapat. I-nya 1,7, V-nya tinggal dikalikan. I kali R. Kalau cari V. Kemudian ini 2,4. Tadi 2,4 dari mana asal mulanya? 2,4 asal mulanya paralel. Paralel dengan apa? Antara 4 dengan 6. Kalau paralel apa yang sama? Tegangan.
Paralel tegangannya sama. Berarti Anda cari tegangannya dulu. Tegangan di 2,4 berapa? I kali R. I-nya 1,7, V-nya 2,4. Berarti sama dengan 4 volt. Artinya V 2,4 kilo itu sama 4 volt. Maka paralelnya adalah tegangannya sama. V 2,4 kilo sama dengan V 4 sama dengan V 6. Sama dengan V 6. Sama dengan 4 volt. Nah, sama dengan 4 volt. Kalau I-nya gimana? Kalau dapat 4 volt, I-nya dengan I sama V per R. I 6 berarti 4 bagi 6 sama dengan 0,667 mikroampere. I 4 berarti V 4 bagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1. Nah, berarti udah pesannya. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Itu yang Mana? 6 kilo ohm, Pak. Bingung? Ada dapat 667. Apa itu Pak simbolnya, Pak? Iya. V-nya tadi berapa? 4 kan? 4 bagi 6 berapa? 0,667. Iya, 0,67. Ah, 0,667. Kalau di mikroka dengan 667 mikro. Itu satuan-satuan simbol mikro, mili, belum paham ya? Mana? Ada lagi? Yang kurang jelas? Tegangan volt yang 4 kilo ohm itu, Pak. 4 volt kan, Pak? 4 volt. Iya betul. Ya kan sama dengan tegangan 2,4 asal mulanya kan? Dari 2,4. V 2,4 tadi 2,4 kalikan 1, berapa itu kan? 67 kan? Dapat 4 tadi kan? Kalau Anda bingung untuk melatih, Anda kerjakan lagi soal yang tadi persis tanpa melihat tadi ya. Tanpa melihat tadi, saya ada hitung ulang, melatih. Insya Allah bisa nanti kalau gitu. Isi tanya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Sebelumnya ada yang simbol 1 bulat jam dengan berapa? tanda panah itu kan, Silakan. Pak. Itu yang current source itu kan. Tanda panah, Pak, dengan lingkaran itu di samping. Caranya sama. Nilai R-nya caranya sama. Nilai R-nya jadi ini kan, tadi kan, kembalikan sini kan. Langsung sini nilai R-nya ya. Karena ini adalah sumber arus seri dengan R yang nilai 5,4 sehingga arus di 5,4 berapa? Ya sama dengan arus di sumber. Nah dari itu I 5,4 sama dengan 2 mili ampere. Dari mana 2 mili ampere? Karena 5,4 seri dengan sumber arus. Seri apa yang sama tadi? Seri itu adalah arusnya sama. Ini sumber arus, maka arusnya sama. Sumbernya 2 mili ampere, berarti sini 2 mili ampere. 5,4 dari mana? Seri dari 2 dengan 5,4, 3,4. Sehingga I di 2 itu adalah 2 mili ampere, I di 3,4, 2 mili ampere. Ya, sama arusnya karena seri. 3,4 dari mana asalnya? 3,4 adalah seri antara 1 dengan 2,4. Seri gimana? Seri arusnya sama itu. Maka dari itu I di 1K sama dengan I di 2K. Nah, ini sama persis ya. 2,4 dari mana? 2,4 dari paralel.
Tiga paralel, V-nya berapa? 24 kali 2 berapa? 5,2 kan? Nah, 5,2 voltnya. Sehingga I di sini 5,2 bagi 4 dapat 1,2. 5,4 bagi 6 berarti 0,8. Ini 0,8 ya. Atau 800 mikroampere atau 0,8 ampere. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Cukup? Oke, kalau secara cukup, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Silakan pemahami. Ini kunci RL-nya ini aja. 2 kali pertemuan kemarin. Seri paralel sama yang tadi. Ini kuncinya. Nanti selebihnya pasti akan ikut. Kalau Anda paham 2 ini, insya Allah bisa. Wah, Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin keluar. Terima kasih Pak.